Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan standar operasional prosedur pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan klinis itu sendiri adalah sebuah proses memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit. Jadi hasil pemeriksaan ini akan dicatat dalam rekam medis. Dan dalam rekam medis dan pemeriksaan fisik akan membantu dalam menegakkan diagnosis dan perencanaan perawatan pasien. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Lilis, saya perawat yang bertugas di ruangan ini sampai nanti siang ya jam 2. Boleh Bapak sebutkan nama Bapak siapa, alamatnya di mana, dan usianya berapa? Baik, saya cek dulu ya Pak dengan gelangnya Bapak. Baik, usia 40 tahun, rumahnya di Kuaro. Bapak, izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak dari mulai kepala sampai dengan ujung kaki ya. Dan saya mohon izin nanti pada saat pemeriksaan pada dada Bapak, saya mohon izin untuk Bapak melepaskan baju ya. Baik, tujuan dari pemeriksaan fisik ini ya Pak, kita untuk menemukan tanda-tanda klinis tentang adanya kelainan atau ini juga akan berguna untuk membantu menegakkan diagnosa dan perencanaan perawatan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik? Baik, terima kasih ya Bapak. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengkaji tentang tingkat kesadaran dengan penilaian GCS. GCS ini adalah skala neurologi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang. Biasa digunakan pada pasien dengan cedera kepala, tetapi bisa juga dipakai pada pasien pada umumnya. Di sini ada 3 aspek yang akan kita nilai, yaitu pertama adalah eye, verbal, dan motorik, yang masing-masing memiliki skor sendiri-sendiri. Jadi untuk memudahkan kita urutkan aja dengan A adalah 4, verbal 5, dan motoriknya 6. Untuk penilaian GCS ini, skor yang paling tinggi bernilai 15 dan yang paling rendah adalah 3. Baik, kita mulai dari pemeriksaan fisik kepala. Inspeksi, kita lihat bentuk, ada benjolan, kesimetrisan, kemudian kita lihat warna rambut, cerah atau kusam, bercabang, tebal atau tipis. Lalu kita melakukan palpasi dari atas sampai ke bawah ya, untuk menentukan apakah ada benjolan, deformitas, atau misalnya pasien dengan kecelakaan, kita lihat apakah ada fraktur. Berikutnya adalah pemeriksaan mata melalui inspeksi, kita lihat kesimetrisan kanan dan kiri ya. Untuk pemeriksaan konjungtivita kita lihat anemik atau tidak, korneanya gimana, keruh atau tidak, palpebranya ada edema atau tidak, skleranya ada iterik atau tidak. Pada pemeriksaan refleks cahaya kita lihat pupil, ukuran pupilnya, pupil kanan dan pupil kiri, mata kanan dan mata kiri sama atau tidak. Isokor, bila isokor bernilai 3. Pemeriksaan hidung dan sinus melalui inspeksi kita lihat bentuknya, ada divisiasi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, mukosanya bagaimana, murah muda, septumnya terletak di tengah atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada mulut melalui inspeksi kita bisa melihat warna mukosa, aptea, gigi geligi lengkap atau tidak, ada atau tidak. Kemudian lidahnya bagaimana, putih, apakah ada pembekakan, tonsilnya juga kita lihat. Baik, selanjutnya pemeriksaan pada telinga. Permisi ya Bapak. Kita lihat melalui inspeksi daun telinga, kesimetrisan, warna dan ukuran. Kemudian kita lihat lubang telinganya, kanalisnya bagaimana, kotor atau tidak.
Baik, kita lanjutkan dengan pemeriksaan leher. Kita melihat infeksi. Kita lihat apakah ada pembengkakan, apakah ada pembesaran vena, kemudian apakah ada lubang abnormal. Untuk palpasi, kita akan melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening, apakah ini posisi trakeanya tepat. Kemudian kita bisa mempalpasi tiroid, fungsi menelan. Untuk pemeriksaan payudara, mohon maaf maju sedikit Bapak, permisi. Untuk infeksi kita lihat kesimetrisan kedua payudara, lesi, puting. Untuk palpasi kita lihat ada massa atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik torak. Kita akan mulai dengan pemeriksaan fisik paru bagian anterior. Untuk infeksi, kita perhatikan bentuk dada dari pasien, di mana diameter anterior lebih pendek dari diameter lateral. Kita perhatikan pergerakan dada pasien saat bernafas, apakah simetris atau tidak. Pada pemeriksaan ini, pergerakan dada pasien simetris antara kanan dan kiri ya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi. Permisi, kita letakkan kedua telapak tangan kita pada dada dengan cara sambil suruh nafas sebanyak 3 kali. Pada ibu jari ini kita rapatkan. Baik ya, kita mulai. Nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan. Pergerakan dada simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vomitus raba dengan mengucapkan 77. Baik, silakan 77, 77, 77 pada 3 tempat ya. Pada pemeriksaan vomitus raba normal kanan dan kiri. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi. Kita mulai dengan lobus superior di atas skapula. Baik, kita mulai dari lobus superior 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pada pemeriksaan perkusi paru sonor atau normal. Baik, kita lanjutkan dengan auskultasi pada titik yang sama, 6 titik di atas skapula. Ini kita lihat pasien disuruh nafas, tarik nafas, ya, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Bagus, ya, bagus. Tarik nafas, bagus. Tarik nafas, bagus. Ya, tarik nafas, bagus. Tarik nafas, bagus. Tarik nafas, ya. Tarik nafas. Pada pemeriksaan auskultasi, suaranya vesikuler kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik paru posterior bagian belakang. Permisi ya Bapak, menghadap ke belakang dulu. Ya, baik, terima kasih. Posisi pasien sebaiknya tangan menyilang di atas dada, seperti ini ya. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan infeksi. Pada inspeksi, kita perhatikan bagaimana bentuk dada yang normal. Selanjutnya, kita akan melihat pergerakan dada pada saat bernafas. Kita perhatikan simetris tidaknya pergerakan dada kanan dan kiri. Selanjutnya, kita melakukan palpasi. Caranya sama. Kita meletakkan kedua tangan kita, ibu jari, kita renggangkan kulit pasien sambil pasien disuruh nafas. Nafas, lepaskan. Nafas, lepaskan.
nafas, lepaskan. Pada palpasi, pergerakan dada simetris kanan dan kiri. Baik, untuk permetus raba dengan 4 tempat, kita suruh pasien menyebutkan 77, kita mulai. 77, bagus, 77, bagus, 77, ya, 77. Permetus raba normal, kanan dan kiri. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 titik. Pada pemeriksaan ini didapatkan normal simetris kanan dan kiri. Baik, untuk auskultasi kita suruh nafas pasiennya. Nafas Pak, ya, bagus. Nafas, ya, nafas, bagus. Nafas, ya, nafas, nafas, ya, bagus. Nafas, lepaskan, ya. Nafas, 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 ya, bagus. Pada pemeriksaan auskultasi ditemukan suara vesikuler pada semua lapang paru. Selanjutnya pemeriksaan jantung, kita letakkan pasien pada posisi tidur terlentang. Untuk infeksi, kita melakukan infeksi pada ictus cordis dari pasien. Biasanya ictus cordis akan terlihat pada ICS 4, 5, mid clavicula lain sinistra. Selanjutnya palpasi, kita meletakkan tangan kita untuk mencari di mana letak ictus cordis. Kita meletakkan tangan di ICS 5, mid clavicula sinistra. Kita akan merasakan. Lalu kita fokuskan pada 1 sampai 2 jari. Ini adalah letak ictus cordis pada pasien. Letaknya di ICS 5 mid clavicula lain sinistra. Baik, kita lanjut ke perkusi. Perkusi pada jantung ini untuk melihat batas-batas jantung. Yang pertama, kita mencari batas kanan jantung. Kita lakukan dengan cara mencari batas honor ke pekak. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke ICS 4. Dari ICS 4 ini kita naikkan kembali 1. Nah, kemudian kita selanjutnya akan ketuk ke lateral, ya, ke lateral. 1, 2, 3. Ini adalah batas kanan jantung di parasternal lain sinistra ICS 4. Untuk batas sebelah kiri, kita perkusi dari ICS 5 axilla anterior lain. 2, 3, 4, 5. Ini adalah batas suara sonor ke pekak sebagai batas kiri dari jantung, yaitu di ICS 5 mid clavicula lain sinistra. Ya, kita memeriksa batas atas dari jantung dari parasternal lain dextra. Kita arahkan ke bawah, ya. 1, 2, 3, 4. Di ICS 4 sejajar puting susu ini. Ini adalah batas jantung yang atas, yaitu parasternal lain sinistra ICS 4. Selanjutnya auskultasi. Yang pertama kita mendengarkan katup aorta. Katup aorta terletak pada ICS 2 parasternal lain dextra. Kemudian kita memeriksa katup pulmonal pada ICS 2 parasternal lain sinistra. Kemudian kita memeriksa pada katup tricuspidalis pada parasternal lain dextra ICS 4.
katup mitral ini pada ICS 5 mid clavicula sinistra. Pada pemeriksaan ini, suara jantung pasien S1, S2 tunggal, tidak ada suara tambahan. Untuk pemeriksaan abdomen, kita melakukan inspeksi, bisa kita lihat dari samping atau dari ujung kaki. Kita melihat apakah ada massa, apakah ada bekas luka, ada pelebaran pembuluh darah. Pada auskultasi ini pemeriksaan abdomen ada 4 kuadrat perut, dimulai dari kuadrat kanan atas, kemudian ada 9 regio. Pada auskultasi bising usus normalnya 3-3,5, fluid Hunten normal, tidak terdengar pada umbilikus. Perkusi kita periksa batas hepar dari sonor ke pekak. Pada palpasi kita lakukan palpasi ringan pada 4 regio dan pada 9 regio sambil kita melihat reaksi pasien, apakah ada nyeri tekan di sana. Kita lakukan palpasi hepar pada sebelah kanan. Ya, palpasi hepar tidak teraba, normal ya. Untuk pemeriksaan ginjal, ketempatkan pada kedua tangan kita pada pinggang pasien, yaitu satu di bawah dan satunya di atas. Kita lakukan perabaan apakah teraba atau tidak. Untuk pemeriksaan genitalia, infeksi kita lihat pada wanita ya, kebersihannya, klitoris, labia mayora dan labia minoranya, apakah ada cairan yang keluar. Pada pria juga kita lihat kebersihannya, testis, apakah ada cairan yang keluar, apakah ada peradangan, apakah ada massa juga pada palpasi. Untuk pemeriksaan anus, kita lihat secara infeksi, kita lihat apakah ada pembesaran pembuluh darah, polip, sekresi, dan pada palpasi juga kita akan melihat apakah ada massa atau sphincter ani. Untuk pemeriksaan ekstremitas, infeksi, kita lihat pergerakan sendi, lesi, massa, dan tonus otot, warna kulit. Pada palpasi juga kita lihat suhu dan edema. Selanjutnya kita memperbaiki posisi pasien, membereskan peralatan, lalu cuci tangan. Permisi ya Bapak, saya bantu memakaikan bajunya. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan fisik tadi. Saya izin pamit dulu. Jika Bapak ada masalah, silakan hubungi kami. Saya permisi ya Pak. Assalamualaikum.